Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Buning dan Bu Vivin. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan pakai Buning sebagai Bu Vivin sebagai coach, gitu ya? Iya Iya, Pak. Pak. Ya, baik. Untuk Buning, apakah sudah dipersiapkan semuanya? Iya, Pak, sudah saya persiapkan. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Vivin sesuai dengan alur Tirta. Langkah pertama adalah tujuan, selanjutnya identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan sudah saya siapkan, Pak. Oke, kalau begitu silahkan boleh segera dimulai. Waktu saya persilakan. Oke, Pak, siap. Assalamualaikum Buning. Waalaikumsalam, Bu Vivin. Bisa minta waktunya? Saya ingin ngobrol sebentar Bu. Boleh sekali, Bu. Kebetulan hari ini saya sedang free. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Buning, saya sedang bingung nih. Apa yang harus saya lakukan ya? Oh, Bu Vivin sedang bingung ya? Oh, baik. Mari kita cari tempat ngobrol yang nyaman dan santai, Bu Vivin. Mungkin kita ngobrolnya di taman saja, Bu. Mari, Bu. Ya, mari Buning. Ya. Begini Bu, kemarin salah satu tugas pendidikan guru penggerak kan merintis komunitas praktisi. Iya. Nah, saya tertarik nih untuk mulai merintis komunitas praktisi di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru yang lain. Oh, Tapi saya bingung, Bu, harus memulainya dari mana ya? oh iya ya. Jadi Bu Vivin mau membuat komunitas praktisi ya, Bu. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini apa ya, Bu? Ya, tujuan saya ngobrol dengan Buning, eh, selain nanti saya menjadi tahu langkah apa yang harus saya lakukan untuk memulai merintis komunitas praktisi di sekolah, tapi juga meringankan beban saya mungkin Buning ya. Oh iya, Bu. Jadi sekarang situasinya seperti apa, Bu Vivin? Kalau sekarang guru-guru di sekolah saya, jika ada permasalahan yang timbul atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas, hanya disampaikan di kantor saja Bu. Kemudian didiskusikan tetapi tidak rutin dilakukan, hanya saat menghadapi masalah saja. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan hal ini kepada mereka Bu. Oh, begitu. Jadi situasinya sekarang seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Situasinya sekarang itu Bu, guru-guru jika mengalami permasalahan itu hanya disampaikan secara santai di kantor saja Bu. Oh iya ya. Istilahnya belum ada wadahnya begitu. Oh, seperti itu. Oh, bagus sekali. Jadi kira-kira dengan adanya Bu Vin mau membentuk ini tanggapannya teman-teman Ibu seperti apa, Bu? Setelah saya menyampaikan ide saya kepada rekan sejawat, teman-teman guru mengapresiasi Bu. Mereka mendukung pembentukan komunitas praktisi yang akan saya lakukan. Oh, bagus itu, Bu. Jadi kesempatan yang dimiliki Bu Vin sekarang jadi lebih baik lagi atau seperti apa, Bu? Nah, dengan dukungan yang mereka berikan, tentu saja kesempatan saya semakin besar, Bu, Oh iya, iya, untuk iya. merintis komunitas praktisi di sekolah. Oh iya. Jadi kalau bisa digambarkan nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian keberhasilan Ibu ini di skala berapa ya, Bu? Mungkin
eh, keberhasilan rencana saya ini di skala 8 ya Bu, mengingatkan Bapak Ibu guru selama ini sudah aktif tuh berdiskusi di kantor, hanya saja belum ada wadah resminya. Oh, begitu. Lumayan bagus itu, Bu. Kemudian sekarang nih, situasi atau rencana Ibu selanjutnya seperti apa, Bu Vivin? Rencana saya untuk awalnya mungkin saya akan bertemu dengan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan gagasan saya dulu mungkin ya Bu. Ya. Setelah mendapat izin Bapak Kepala Sekolah, baru saya akan menginformasikan rencana saya ini ke beberapa teman guru yang lain. Ya Bu, itu juga sudah baik. Kemudian apa saja nih yang perlu dipersiapkan? Rencana Bu ini kan perlu dipersiapkan apa aja Bu yang perlu dipersiapkan? Kami akan memulainya dengan membuat nama komunitas praktisi dulu mungkin ya Bu. Oh ya Bu. Setelah itu kami akan berkumpul berdiskusi untuk membuat jadwal pertemuan, kapan, di mana, dan jangka waktunya. Lalu mencari materi-materi yang akan disampaikan dan siapa saja yang akan terlibat aktif dalam komunitas ini. Oh iya ya Bu, benar sekali. Kemudian apa saja nih yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik Bu Vivin? Saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memantau kegiatan ini Bu. Sesekali saya juga akan meminta Bapak Ibu pengawas saat berkunjung ke sekolah kami untuk memberikan pembinaan. Oh iya Bu Vivin, bagus sekali rencananya. Kemudian kira-kira rencana ini akan timbul hambatan atau tidak Bu Vivin? Ya tentu saja akan ada hambatan yang muncul ya Bu. Tapi saya akan berusaha untuk menghilangkan hambatan tersebut Bu Ning. Oke baik, jadi Bu Vivin sudah punya rencana nih, kira-kira apa solusinya Bu dari misalnya hambatan yang timbul ini Bu? Ya Bu, saya akan menghilangkan hambatan yang timbul itu mungkin dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan guru ya Bu, untuk mencari waktu yang tepat. Kadang kan salah satu hambatannya pasti waktu, karena Bapak Ibu guru mempunyai kesibukan dan kewajiban mengajar di kelas. Mungkin untuk lebih efisiennya saya akan melakukan kegiatan ini bersama dengan kegiatan refleksi setiap akhir bulan. Saya akan mencari materi yang sederhana tapi menarik Bu Ning. Ya, bagus sekali Bu Vivin. Kemudian jadi apa nih yang mau langsung dikerjakan setelah percakapan kita ini Bu? Saya akan segera menemui kepala sekolah Bu Ning untuk membicarakan tentang ide saya ini. Oh iya, bagus sekali. Kemudian rencananya nih kapan akan mulai dilaksanakan, kemudian siapa saja yang bisa diajak untuk kolaborasi Bu Vivin? Sesegera mungkin Bu. Besok saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga menghubungi teman-teman guru yang sudah mau bergabung dengan komunitas ini. Oh iya Bu, bagus sekali. Kemudian adakah pihak yang bisa dihubungi selain Bapak Ibu guru atau kepala sekolah Bu Vivin? Saya mungkin akan mendatangkan guru tamu ya Bu sebagai narasumber. Oh, iya. Ya bagus sekali Bu Vivin rencananya. Jadi sepertinya nih sudah siap sekali nih membentuk komunitas praktisi di sekolah Ibu Vivin ya. Iya Bu, saya juga jadi semangat ini setelah berdiskusi dengan Bu Ning. Ya. Kemudian gini, dari percakapan kita ini apa yang bisa Bu Vivin simpulkan? Kesimpulannya mungkin untuk merintis komunitas praktisi, langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyampaikan rencana kepada kepala sekolah.
lalu mengajak rekan guru, dan kemudian membuat jadwal serta mencari materi yang menarik, Bu Ning. Wow, sudah bagus sekali sana Bu Vivin. Ibu sudah menemukan sendiri jawaban dari kebingungan Bu Vivin yang tadi kita obrolkan ya Bu Vivin ya. Semangat Bu. Iya Bu, terima kasih atas waktu dan masukannya ya. Sama-sama Bu Vivin. Sudah cukup atau mau ada yang disampaikan kembali Bu Vivin? Saya rasa untuk hari ini cukup ya Bu Ning. Iya. Nanti jika ada perlu saya bicarakan, saya akan menghubungi Bu Ning lagi. Jangan merasa bosan ya Bu. Enggak Bu Vivin, saya malah senang ini sama-sama belajar ya Bu. Iya Bu Ning, Iya. terima kasih atas Iya. waktunya. Saya Sama-sama, pamit Bu Vin. dulu, masih ada kelas yang harus diajar Bu. Silakan Bu Vivin. Semangat. Pamit Bu. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali tadi praktik coachingnya. Untuk Buning sebagai coach tadi alur tirtanya sudah nampak jelas sekali, tertata rapi. Kemudian juga tadi untuk kompetensi inti coachingnya dari pasiennya mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah muncul semua. Demikian Buning, apa ini tanggapan dari saya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vivin. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ning, alhamdulillah baik. Oke. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Vivin? Bahagia dan semangat terus Bu Ning. Ya, bagus Bu Vivin. Kesempatan ini Bu Vivin akan berperan sebagai coach untuk Pak Juli. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Vivin Action. Assalamualaikum Bu Vivin. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ning, alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Vivin? Semangat dan bahagia Bu Ning. Bagus. Begini, pada kesempatan kali ini Bu Vivin akan berperan sebagai coach dan Bu Umi berperan sebagai coaching. Kira-kira apa nih yang Bu Vivin persiapkan sebagai seorang coach? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Umi sesuai dengan alur tirta Bu Ning. Langkah pertama adalah tujuan, selanjutnya identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan juga insya Allah sudah saya siapkan Bu. Bagus Bu Vivin. Jangan lupa ya untuk 3 kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Vivin ya. Oke, siap Bu Ning. Baiklah, selamat melakukan coaching Bu Vivin, Bu Umi. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Vivin. Selamat siang Bu Umi. Ya, maaf Bu, apakah hari ini Ibu mempunyai waktu luang nih? Saya ingin ngobrol. Kebetulan saya sudah selesai mengajar nih Bu Umi. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak mengganggu Bu Umi, santai saja. Begini Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Umi. Apa yang bisa saya bantu? Begini, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh begitu.
Memang saat kita memiliki masalah, dengan berdiskusi kita bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi ya Bu Umi. Ya setidaknya dengan bercerita beban pikiran jadi sedikit berkurang. Mari Bu, kita ngobrolnya di taman saja sambil menikmati udara segar. Iya Bu, mari. Sebelum menceritakan masalahnya, coba Bu Umi tarik nafas dalam terlebih dahulu Bu. Tarik Iya, Bu. nafas, hembuskan. Iya Bu. Nah, gimana Bu? Sudah merasa lebih tenang sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit ada rasa lega. Iya, kalau keadaan hati Bu Umi sudah tenang, sekarang coba diceritakan masalahnya seperti apa. Begini Bu, saya itu kadang bingung dengan pembelajaran saya Bu. Kadang itu anak-anak itu tidak memahami apa yang saya sampaikan Bu. Jadi waktu saya berikan soal latihan atau tanya jawab, mereka tidak bisa merespon Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Umi mengalami permasalahan dalam memberikan pembelajaran di kelas. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa yang Bu Umi harapkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Ya, harapan saya sih tentunya saya ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah saya ini, Bu. Baik, menurut Bu Umi nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Umi kurang memahami dan kurang merespon pembelajaran di kelas, Bu? Saya sih sejujurnya begini, Bu. Mungkin karena saya itu cara mengajarnya kurang menyenangkan mungkin ya, Bu ya. Atau saya itu tidak menggunakan media pembelajaran yang baik sehingga murid saya itu kurang bisa meresponnya ya Bu ya. Kalau begitu, pembelajaran seperti apa yang selama ini Bu Umi lakukan? Selama ini sih saya hanya menggunakan buku teks aja yang ada di kelas saya Bu. Kemudian saya juga menggunakan media yang seadanya saja yang sudah ada di kelas saya Bu. Mungkin itu tinggalan tahun lalu. Kira-kira nih, apakah ada sumber belajar dan media pembelajaran lain yang bisa digunakan? Menurut saya sumber belajar yang bisa digunakan lainnya mungkin lingkungan sekitar ya Bu ya. Kemudian media pembelajaran saya bisa menggunakan video YouTube itu ataupun melalui permainan-permainan ya Bu ya. Bagus Bu Umi, idenya sangat brilian. Dengan belajar pada lingkungan, anak-anak mengalami langsung ya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Dan penggunaan video pada YouTube itu pasti akan meningkatkan minat murid. Zaman sekarang Bu Umi, anak-anak tidak bisa lepas dari gadgetnya. Selain itu, apa ada gagasan yang lain Bu? Saya akan menggunakan alat peraga yang membuat murid jadi senang Bu. Kemudian ketika saya proses pembelajaran mungkin diselingi dengan ice breaking ya Bu ya. Wah, mantap nih Bu Umi. Lalu apa saja yang akan dipersiapkan untuk rencana ini Bu Umi? Saya akan merancang sebuah pembelajaran yang menggunakan sumber belajar bervariasi dan menggunakan media juga alat peraga yang beragam pula karena murid-murid saya kan beragam juga Bu. Jadi pembelajarannya harus berpusat pada murid Bu. Betul Bu Umi, kita mengenal metode tersebut sebagai metode pembelajaran bervariasi ya, berdiferensiasi ya, maaf. Bu. Iya. Lalu apalagi nih strategi yang bisa dilakukan? Tentunya saya juga harus melibatkan semua murid agar semuanya aktif dalam pembelajaran Bu.
Wow, mantap sekali Bu Umi. Apakah masih ada hal lain yang bisa dilakukan? Saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua agar membantu membimbing murid-murid di rumah dalam hal pembelajaran tentunya, Bu. Wah, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Jadi selain anak belajar di kelas, namun saat di rumah orang tua juga turut memberikan pendampingan. Begitu ya Bu Umi? Iya, Bu, tepatnya seperti itu. Saya setuju dengan ide itu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah jika Bu Umi sudah tahu apa solusi yang harus dilakukan. Selanjutnya komitmen apa nih yang akan Bu Umi lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan sumber belajar bervariasi dan menggunakan media juga alat peraga yang beragam pula. Dan tentunya berkolaborasi dengan orang tua. Baik Bu Umi, selanjutnya dukungan apa nih yang dibutuhkan Bu Umi untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru-guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling berbagi ilmu. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua juga. Betul Bu, dengan berkolaborasi rencana yang akan kita lakukan menjadi semakin mudah ya. Ya. Wah, luar biasa sekali diskusi hari ini. Dari obrolan tadi, apa yang bisa disimpulkan Bu? Yang saya bisa simpulkan Ibu ya, saya akan membuat metode media pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian juga menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua tentunya. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera diimplementasikan ya dan Bu Umi dapat mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya, untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu untuk murid-murid kita tentunya. Amin, amin. Sama-sama Bu. Sepertinya kita perlu bertemu lagi nih Bu Umi untuk membahas seberapa jauh progres yang sudah dilakukan. Kita juga bisa bertemu saat istirahat siang ya Bu Umi sambil makan di kantin sekolah. Ya, siap Bu. Wah, asik nih di kantin. Bisa digratis ya Bu ya. Beres. Terima kasih Bu. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus buat Bu Vivin sama Bu Umi. Asik. Wow, bagus sekali, luar biasa proses coaching yang dilakukan tadi oleh Bu Vivin dan juga Bu Umi. Tadi sudah sangat mengena sampai pada titik temu atau menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Umi tadi ya. Jadi secara keseluruhan saya sudah melihat presence dari Bu Vivin yang sudah menunjukkannya, kemudian Bu Umi juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga menggunakan rasa empati yang saya lihat tadi ya, telah menggunakan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian sambil kita evaluasi, mungkin tadi langkah Tirta yang sudah dilakukan Bu Vivin untuk Bu Umi itu apa saja ya Bu Vivin? Jadi ketika tadi saya melakukan coaching terhadap Bu Umi itu mengikuti alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya berusaha memberikan pertanyaan berbobot dan present atau kehadiran penuh untuk menjaga Bu Umi supaya bisa fokus dalam kegiatan coaching. Selain itu, saya juga berupaya untuk selalu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa.
Oke, bagus Bu Vivin. Kalau antara skala 1 sampai 10 nih, saya bisa menilai 10 deh untuk Bu Vivin. Bagus sekali tadi. Wah, terima kasih Bu Neheng. Oke, oh ya, mungkin kegiatan coaching ini dapat dilanjutkan untuk membantu permasalahan di sekolah kita bagi murid, rekan guru, dan juga tenaga kependidikan yang lain di sekolah kita ya Bu. Baik Bu Neng, insya Allah kegiatan coaching ini akan saya praktekkan lebih lanjut di sekolah. Sukses selalu Bu Vivin, sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih Bu Neng. Ya. Assalamualaikum Bu Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Vivin, alhamdulillah baik dan sehat tentunya. Pada kesempatan kali ini, Bu Umi akan berperan sebagai coach untuk Pak Juli ya. Iya Bu. Bagaimana persiapannya Bu Umi? Alhamdulillah Bu. Nah, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Julis. Nah, sesuai dengan alur Tirta tentunya langkah-langkah pertama adalah tujuan, selanjutnya identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Beberapa pertanyaan insya Allah juga sudah saya siapkan Bu. Baik, jangan lupa 3 kompetensi inti ya Bu Umi, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nanti harus ada ya. Oke Bu Vivin, siap, laksanakan. Selamat melakukan coaching Bu Umi. Oke. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Pak Juli. Bagaimana? Ada apa nih kok sepertinya senyum-senyum simpul ya? Begini Bu Umi, saya ada masalah, ingin ngajak ngobrol Bu Umi ini. Oh iya, mau ngobrol apa nih Pak Juli? Begini Bu Umi, di sekolah saya itu masalah kebersihannya itu sangat masih kurang Bu Umi. Jadi kesadaran para guru dan siswanya untuk menjaga kebersihan ini masih kurang. Jadi saya merasa ini masalah yang terus saja mengganjal Bu Umi. Oh gitu ya. Nah, gini Pak Juli, setelah kita ngobrol ini, kira-kira apa yang diharapkan dari hasil obrolan kita Pak Juli? Setelah saya ngobrol Bu Umi, saya itu berharap nanti saya menemukan titik temu dari obrolan ini sehingga saya punya solusi agar sekolah saya ini bisa menjadi bersih dan guru-guru serta muridnya mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan sekolah. Begitu Bu. Oh gitu ya, bagus itu. Menurut Pak Juli, kondisi ideal seperti apa yang Pak Juli harapkan nih? Ya, saya menginginkan nanti di sekolah saya itu sekolahnya selalu bersih, gurunya sadar akan kebersihan, siswa-siswanya juga sadar akan kebersihan. Itu kan juga sebagai modal melatih para siswa untuk menjaga kebersihan dan disiplin juga Bu, sehingga nanti di sekolahnya terlihat rapi, belajarnya juga menjadi lebih nyaman begitu Bu. Benar sekali, sekolah yang bersih menjadikan nyaman, enak untuk pembelajaran ya Pak Juli ya. Iya Bu. Nah, sementara apa yang sudah dilakukan oleh Pak Juli? Sebenarnya saya sudah berdiskusi dengan teman-teman. Sementara ini baru berdiskusi dengan mereka tentang rencana-rencana yang memungkinkan untuk dilakukan agar kebersihan di sekolah kita, sekolah saya ini bisa tercapai Bu Umi.
tapi masih belum sesuai rencana Bu Umi. Begitu Bu Umi. Ya. Kemudian langkah apa lagi yang akan Pak Juli lakukan? Tadi kan sudah berdiskusi tetapi belum ada tindak lanjutnya ya, belum berhasil. Ya. Nah, kemudian langkah apa lagi nih yang akan Pak Juli lakukan? Iya, kemarin kan saya baru berdiskusi dengan teman-teman. Saya juga ini belum rencana saya selanjutnya mungkin berdiskusi dengan kepala sekolah juga nanti ngobrol tentang masalah ini, kemudian langsung melaksanakan aksinya ini untuk misalnya saya punya rencana untuk membuat lubang sampah di belakang sekolah karena di SD saya itu belum punya tempat pembuangan sampah atau lubang sampah sehingga hanya diletakkan di belakang WC sampai menumpuk. Jadi kalau lupa membakarnya itu sampah sudah menggunung. Nah, apalagi musim hujan seperti ini itu sampahnya terbawa air malah menyebar lagi kemana-mana bumi. Jadi nanti mungkin langkah pertama saya diskusi lagi dengan kepala sekolah, kemudian yang kedua langsung melaksanakan aksi saya walaupun nanti belum maksimal, nanti minta dukungan teman-teman untuk membuat lubang sampah di belakang sekolah bumi. Oh ya, bagus sekali itu ya perencanaannya. Nah, kemudian ini Pak Juli, kira-kira langkah mana dulu yang akan mungkin Pak Juli lakukan nih? Tadi kan ada banyak langkah nih ya. Nah, Pak Juli mau langkah mana dulu yang akan dilakukan nih? Yang paling memungkinkan, yang bisa saya lakukan, mungkin saya diskusi dulu dengan kepala sekolah. Diskusi nanti bagaimana kita melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah. Berdiskusi misalnya bagaimana gurunya, nanti bagaimana siswanya, misalnya melakukan kerja bakti setiap hari Jumat. Kemudian setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga mau berdiskusi tentang pembuatan lubang sampah ini. Mau dikerjakan bersama antara guru laki-laki atau mau minta kita membayar orang untuk membuat lubang galian atau bergotong royong dengan siswa seperti apa. Gitu Bu Umi. Wah, ya mantap pokoknya ya rencananya ya. Kira-kira kapan ini Pak Juli akan melakukannya? Ini kira-kira saya akan melakukannya besok Senin Bu Umi, biar segera terwujud, bisa segera tercapai kebersihan di sekolah saya Bu Umi. Wow, menarik sekali Pak Juli. Nah, nanti kita kapan-kapan bisa ketemu lagi ya Pak Juli ya. Mudah-mudahan progresnya bisa meningkat tentang kebersihan di sekolah Pak Juli tentunya ya. Oke Bu Umi, mudah-mudahan nanti saya bisa segera menerapkan. Nanti Bu Umi tunggu saja kabar baiknya. Iya. Kemudian nih dari obrolan kita kali ini Pak Juli, apa yang bisa Pak Juli simpulkan dari obrolan kita? Oh iya, jadi saya sudah menemukan tadi rencana saya. Yang pertama tadi mau berdiskusi dengan kepala sekolah tentang kebersihan di sekolah saya, dan kemudian rencana eksekusi pembuatan lubang sampah di belakang sekolah. Begitu Bu Umi. Mantap ya. Baiklah Pak Juli, ternyata Pak Juli sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Juli bisa terwujud dan segera terlaksana. Oke, terima kasih sekali Bu Umi. Ya, tetap semangat ya Pak Juli ya. Oke, siap Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali Bu Umi proses coaching yang sudah dilakukan. Sangat bagus, sangat mengena, suasananya membangun kemitraan sampai pada titik temu tadi ya. Jadi Pak Juli menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang dialaminya. Secara keseluruhan, saya sudah melihat presence atau kehadiran penuh
yang Bu Umi tunjukkan. Kemudian juga Bu Umi sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan rasa. Ada empati yang diberikan. Bu Umi juga telah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya menggali potensi koci. Dalam hal ini Pak Juli. Nah, sambil kita evaluasi nih Bu Umi, mungkin tadi langkah tirta yang sudah dilakukan Bu Umi untuk Pak Juli apa saja ya? Iya. Gini Bu, jadi ketika tadi saya melakukan coaching terhadap Pak Juli, itu sudah mengikuti alur tirta ya Bu ya. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot dan presence atau kehadiran penuh untuk menjaga Pak Juli supaya bisa fokus dalam kegiatan coaching ini. Selain itu, saya berupaya untuk selalu mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, Bu. Bagus Bu Umi. Wah, ini antara skala 1 sampai 10, saya berani memberi nilai 10 ini untuk Bu Umi. Luar biasa hebat Bu Umi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Vivin. Mungkin kegiatan kucing ini bisa dilanjutkan untuk membantu permasalahan murid atau rekan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah Bu Umi ya. Baik Bu, insya Allah kegiatan coaching ini akan saya praktekkan lebih lanjut di sekolah saya Bu. Iya, sukses selalu untuk Bu Umi. Sampai bertemu kembali Bu Umi. Terima kasih Bu Vivin. Assalamualaikum Pak Juli. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Baik Bu Umi. Iya Pak Juli, sudah siap ya ini untuk mengcoaching Bu Ning ya, bersama Bu Ning ya. Bagaimana perasaan hari ini Pak Juli? Alhamdulillah sedang bahagia ini Bu Umi, selalu bahagia. Mantap ya. Baguslah, pada kesempatan ini Pak Juli kan akan berperan sebagai coach ya untuk Bu Ning ya. Nah, Ya, Bu Umi. kira-kira apa saja yang sudah disiapkan oleh Pak Juli? Saya sudah menyiapkan langkah-langkah coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coaching. Begitu Bu Umi. Iya Pak Juli, bagus banget. Jangan lupa ya untuk 3 kompetensi intinya, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti harus ada ya. Oke, siap Bu Umi. Baiklah, selamat melakukan coaching Pak Juli dengan Bu Ning tentunya. Silakan. Assalamualaikum Pak Juli. Waalaikumsalam Bu Ning. Ada apa nih? Kelihatannya kok agak murung ini. Iya nih Pak Juli. Kenapa ini? Ada apa? Iya. Kira-kira kalau Pak Juli punya waktu, saya mau ngobrol sebentar nih dengan Pak Juli. Saya sedang bingung nih, sedang buntu. Oke, tidak apa-apa. Saya masih banyak waktu ini. Kira-kira Bu Ning mau ngobrol apa ini? Begini Pak Juli, saya punya masalah seperti ini. Saya punya keinginan untuk kembali mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami. Tapi saya masih bingung mau dimulai dari mana dulu Pak Juli. Mungkin Pak Juli bisa memberikan gambaran seperti apa atau saran kepada saya agar saya gak bingung lagi Pak Juli. Oh, jadi Bu Ning ingin mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler. Loh, kenapa itu kegiatan ekstrakurikulernya kok bisa mandek? Iya, kan gini Pak Juli. Ini kan Ya. baru aja pandemi lama sekali kan. Ini dari awal-awal. Ya. Jadi Ya. mungkin juga mandeknya karena itu. Jadi sepertinya karena sudah lama tidak dijalankan, jadi mau mulai lagi itu sepertinya agak
malas atau sudah apa ya, mungkin ada sisi itu loh, apa, karena sudah lama berhenti jadi para tim-tim dari pelaksana itu yang untuk kegiatan ekstra jadi sudah terlalu nyaman Pak, jadi sudah agak gimana ya, agak malas gitu loh Pak Juli pokoknya. Oke, sudah siap. Saya sudah menangkapnya. Berarti Buning ingin mengaktifkan lagi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Buning. Iya Pak Juli, seperti itu. Jadi saya punya keinginan untuk kembali mengaktifkan kegiatan ekstra agar lebih gayang gitu loh, agar sekolahnya ada kegiatan selain di luar pembelajaran, kan mereka jadi bisa mengembangkan bakat mereka masing-masing ya Pak Juli ya, agar mereka juga lebih tertarik atau lebih apa ya, senang pokoknya di sekolah gitu Pak Juli. Jadi selama ini kalau tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, berarti setelah pulang langsung pulang begitu ya Buning? Iya benar Pak Juli, mereka langsung pulang. Paling kalau ada tambahan-tambahan itu kan cuma tambahannya akademik Pak Juli, jadi bukan di kegiatan ekstra yang di luar kelas gitu loh, maksudnya tetap dilakukan ekstra tapi yang akademik, bukan yang di luar kegiatan sekolah seperti itu. Kalau dulu yang sudah pernah dijalankan itu kegiatan ekstranya apa saja? Iya, ekstranya dulu itu ada ekstra karawitan dan juga ekstra olahraganya itu voli Pak Juli. Oh ya, karawitan dan voli ya. Ya. Jadi menurut Buning, kondisi seperti apa atau kegiatan ekstra apa yang ingin dilaksanakan lagi? Mau seperti dulu atau mau ditambah atau mau diganti? Begitu Buning. Oh ya, mungkin sementara ini karena baru mau mulai lagi dari tidur yang panjang gitu loh Pak Juli. Jadi ya sepertinya awalnya itu dulu, maksudnya karawitan dulu yang sudah ada, kemudian juga olahraga yang voli itu Pak Juli. Awalnya seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya ada mau ditambah dengan ekstra yang lain mungkin menyusul seperti itu. Oke. Ini kemarin sebelum Buning ngobrol dengan saya, Buning sudah melakukan apa untuk mewujudkan keinginan Buning ini, rencana Buning ini? Oke, gini, saya sudah bicara nih sama teman belum semua sih, masih teman-teman yang dekat dulu, bagaimana kalau kita kembali mengaktifkan kegiatan ekstra di sekolah kita, seperti itu. Dan tanggapan mereka sepertinya juga sama seperti saya, mereka juga punya keinginan seperti saya, tapi karena ibaratnya belum ada di pancingan, jadi mereka belum mengungkapkannya Pak Juli. Jadi mereka itu positif sekali tanggapannya. Oke, berarti sudah melakukan diskusi dengan teman-teman ya. Kemudian ini langkah apa mungkin yang akan Buning lakukan selain tadi sudah berdiskusi, Buning mau melakukan langkah apa agar rencana Buning bisa tercapai, begitu Buning? Langkah yang pertama sih mungkin saya minta ngobrol atau minta izin dulu ya dengan kepala sekolah, minta dukungan kepala sekolah, kemudian juga saya menghubungi ini apa yang mengampu atau tim-tim dari pelaksana kegiatan ekstra dan juga kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan juga saya juga memberi tahukan kepada murid-murid saya karena mereka kan selama ini sudah ibaratnya sudah lama nggak melakukan seperti ini Pak, maksudnya ekstranya kegiatannya, jadi mereka kan sudah agak lupa, jadi kan saya juga memberikan kepada murid-murid saya seperti itu. Oke, siap. Itu langkah-langkah yang direncanakan sudah bagus sekali. Kira-kira langkah mana dulu yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan, Buning? Paling ya itu Pak, saya bicara dulu dengan kepala sekolah saya, kemudian juga kembali menghubungi itu tadi. Kemudian juga gini mungkin membuat jadwal mungkin ya Pak, membuat jadwal kegiatan. Boleh. Jadi ada waktunya mau kapan, kegiatannya apa, siapa saja yang ikut terlibat. Dan kemudian setelah itu saya juga akan
segera melakukannya, Pak Juli. Oke, luar biasa sekali rencana-rencana yang ingin Bu Ning laksanakan. Kemudian ini kapan kira-kira Bu Ning bisa segera melaksanakannya? Mungkin ada gambaran waktunya kapan bisa dilaksanakan? Bisa dengan diukur? Ya, mungkin segera mungkin Pak, mungkin di minggu depan. Mungkin saya jadwalkan hari Sabtu untuk kegiatan yang olahraga dulu Pak. Kemudian yang karawitan itu mungkin di hari Kamis. Jadi olahraganya dulu, kemudian selanjutnya karawitannya di hari selanjutnya, seperti itu Pak. Oke, menarik sekali. Nanti kalau sudah Bu Ning melaksanakan itu semua, di pertemuan kita berikutnya mungkin 2 minggu lagi kita ketemu ya Bu Ning ya. Siap, ya, saya Pak ingin Juli. mendengar kabar baiknya, nanti progres di lapangan bagaimana. Demikian ya Bu Ning ya. Ya baik Pak Juli, terima kasih Pak Juli atas pencerahannya ini. Jadi saya nggak bingung lagi nih, jadi punya gambaran apa yang mau saya lakukan dulu Pak Juli. Terima kasih sekali ya Pak Juli. Oke, terima kasih Bu Ning. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat Bu Ning sama Pak Juli. Aplaus buat keduanya ya. Alhamdulillah. Baik Pak Juli, tadi luar biasa proses coachingnya ya. Yang dilakukan itu sangat bagus, sangat mengena, sampai pada titik temu atau menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Ning ya. Secara keseluruhan, saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang Pak Juli tunjukkan. Kemudian Pak Juli juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan rasa, ada empati yang saya lihat tadi. Pak Juli juga telah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sambil kita evaluasi, mungkin tadi langkah Tirta yang sudah dilakukan Pak Juli untuk Bu Ning itu apa saja? Ya, tadi saya sudah melakukan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dari coachingnya, dan selanjutnya rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coachingnya, dan selanjutnya tanggung jawab Bu Ning. Itu sudah saya terapkan alur Tirtanya, begitu Bu Ning. Bagus Pak Juli. Kalau saya boleh menilai-nilai ya, antara skala 1 sampai 10, saya beri nilai 10 nih untuk Pak Juli. Luar biasa, hebat. Terima kasih Bu Ning, terima kasih banyak. Ya, mungkin kegiatan coaching ini dapat dilanjutkan nih Pak Juli untuk membantu permasalahan murid dan rekan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah Pak Juli. Oke, insya Allah siap Bu Ning. Ya, baiklah. Sukses selalu untuk Pak Juli ya. Sampai bertemu terima kembali kasih. di lain kesempatan. Oke, siap.